Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabatku, teman-temanku, pengusaha Full Gospel, maupun hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan dimanapun Anda berada. Salam kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian pada hari ini, yaitu hari yang untuk kita beribadah bersama-sama. Walaupun saat ini masih kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya sesuai firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul Tuhan ada. Demikian juga ketika kita ibadah bersama-sama dengan keluarga, inilah waktunya untuk kita lebih erat lagi hubungan dengan keluarga, dan Tuhan ada bersama dengan kita. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk masuk, mempelajari, menyimak firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Nah, hari ini saya mau bawakan satu tema, Tuhan sanggup memulihkan. Kenapa saya ambil tema ini? Karena semua orang pun rindu ketika ada masalah, persoalan, walaupun pada saat ini kita benar-benar masih dalam tercekam dengan suasana, tapi percaya Tuhan sanggup memulihkan Bapak Ibu dan saya. Maka itu, sebelum kita memasuki baca firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 126 ayat 1-6, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, di mana hari ini masih Tuhan berikan nafas kehidupan, bahkan kesehatan, dan Tuhan pelihara beserta seluruh keluarga besar kami. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu supaya apa yang kami hadapi hari ini, masa-masa sukar atau masalah-masalah yang kami tidak enak mengalaminya, kami percaya ada Engkau Tuhan yang sanggup memulihkannya. Maka itu, mari Tuhan jamah hati dan pikiran kami untuk layak di hadapan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami, sehingga sungguh pada saat firman Tuhan ditaburkan, ini menjadi rema, menjadi berkat buat kami yang mendengar dan yang melakukannya. Maka itu kami mohon jamah basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Mari Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, urapi kami semua, termasuk hamba yang menyampaikan ini. Biarlah firman Tuhan ini berasal dari Engkau melalui lidah bibir hamba-Mu. Urapi lidah bibir hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siap mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, apa kabar Bapak Ibu? Semangat ya, walaupun sesuatu yang tidak enak saat ini kita hadapi, di mana kita sudah rasakan hampir 4 bulan ya, kita hadapi kecemasan, bingung, sedih, ketawaran hati, ketakutan yang menghimpit kita hari-hari ini, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh negara ya. Saya percaya ada maksud Tuhan semuanya ini. Tapi satu hal yang menjadi gembira yang saya mendengar, himbauan dari Bapak Presiden Jokowi, di mana dikatakan bahwa kita akan masuk kepada era di mana katakan bahwa ini era new normalisasi. Maksudnya apa? Jadi saya sedikit menyimak, memperhatikan perkataan Bapak Presiden kami, Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, bahwa berdamai
dengan COVID-19. Loh, maksudnya apa? Ternyata ada makna yang luar biasa saya perhatikan, saya simak. Bapak Presiden ingin supaya kita semua, rakyat Indonesia khususnya, bahwa kita jangan merasakan beban berat ini terus menekan, menghimpit kita, sehingga kita merasakan sepertinya, aduh, berat amat hidup ini, aduh, kayaknya tidak ada harapan hidup ini, aduh, hancur deh. Tapi percaya, di balik perkataan Bapak Presiden ini luar biasa. Jadi maksudnya kita harus siapkan diri kita untuk menuju era new normalisasi ini, beradaptasi di mana kebudayaan yang ada ini harus dilengkapi. Bagaimana untuk menghadapi COVID-19? Di situ saya mendengar, saya perhatikan apa yang disarankan oleh Bapak Presiden. Pertama, dikatakan kita harus punya hati yang damai. Kita harus punya kesatuan. Satu dengan yang lain, saling mengasihi. Dan terlebih lagi, dikatakan jaga jarak atau disebut social distancing. Ya, terus selalu memakai masker kalau kita keluar kemana-mana. Terus ketiga, kebersihan selalu kita cuci tangan. Kalau kita pergi kemana, kita masuk rumah, kita harus cuci tangan. Dan juga dikatakan jaga kesehatan. Tingkatkan kualitas kesehatan tubuh kita dengan cara apa? Olahraga. Bahkan berjemur pagi. Saya sekarang setiap pagi selalu melakukan itu. Terus dikatakan lagi, makanlah makanan yang sehat, sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus menghadapi new normalisasi ini, bahwa kita harus tingkatkan kemampuan, keterampilan untuk kita bisa usaha walaupun tidak punya toko. Ya, apalagi yang saudara-saudara, teman-temanku yang kena PHK. Mari, jangan kita terpuruk. Kita tingkatkan kemampuan kita, keterampilan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Terus, kita harus lagi dikatakan apa? Untuk tingkatkan kemampuan skill teknologi, termasuk zamannya sekarang adalah Android, online, dan lain-lain, untuk dimanapun kita masuk dalam multimedia ini bisa menghasilkan uang. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saran ini supaya kita jangan terpuruk, supaya kita betul-betul sadar kita harus patuh. Ya, dikatakan bahwa perubahan era normalisasi ini membuat kita akan berubah karakter kita. Jadi di situ timbullah satu kedisiplinan, keteraturan, ya, untuk tidak semua kemauan kita sendiri, tapi taatilah peraturan pemerintah. Maka itu, dengan itu kita perhatikan, ya, saya percaya Bapak Presiden katakan bahwa kita bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Bapak Ibu, bagaimana? Yuk, kita sama-sama yuk, kita hadapi COVID-19 ini, kita putuskan mata rantai ini, supaya kita semua cepat dipulihkan. Hari ini, saya mau bahas firman Tuhan, apakah Tuhan sanggup memulihkan? Tadi kan temanya, Tuhan sanggup memulihkan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah Tuhan sanggup memulihkan? Sebab banyak orang yang berkata, ketika mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan yang sepertinya tidak habis-habisnya, dan juga kok lama, panjang amat gitu. Tapi
saya boleh katakan, Tuhan pasti sanggup memulihkan. Nah, Bapak Ibu, jadi janganlah kita merasa sudah hancur, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika menghadapi ini, kok makin berat saja hidup kita, masalah ini makin menekan. Jangan kita berkata demikian. Masih ada Tuhan yang sanggup memulihkan Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Maka itu, mari kita renungkan. Ya, apakah Tuhan sanggup memulihkan? Itu menjadi pertanyaan yang Bapak Ibu bisa menjawabnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ada satu berbincang-bincang dengan anak Tuhan yang kebetulan dia melayani di tempat persekutuan doa Victory Cikina yang saya bina, dan dia sudah buktikan hidupnya untuk dia mau takut Tuhan, mau melayani Tuhan, mau berubah hidupnya. Padahal tadinya dia itu sebenarnya dia orang percaya, tapi ternyata kehidupannya gagal, 3 kali gagal, mengalami kesalahan, sehingga dia harus bayar masuk dalam sekolah kehidupan. Jadi belum lama dia sudah bebas, dan pada saat bebas dia belum bisa berbuat apa-apa. Tapi yang luar biasa, karena pertobatannya itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga dia mau berubah dan dia mau bertobat sungguh-sungguh. Dan suatu ketika dia bicara sama saya, Om, saya mau tanya Om, saya sedang mimpi atau bukan ya? Dia katakan begitu. Saya tanya, kenapa? Iya, kan Om tahu saya ini, ya, dan saya sudah lama menantikan pekerjaan dan sudah dapat, dan baru saya bekerja 6 bulan, saya diangkat posisi kepercayaan bos. Padahal bos tahu saya ini orang yang gagal, orang yang baru selesai dari sekolah kehidupan, tapi kok dia percaya saya begitu luar biasa. Saya seperti kayak mimpi. Dia berkata begitu, saudara. Dan saya bilang, tiba-tiba saya teringat, oh, ketika Tuhan memulihkan Sion, saya katakan sama dia, kita seperti orang-orang yang sedang mimpi. Tapi itu adalah kenyataan. Saya bilang, Sion pun mengalami hal penekanan. Sion mengalami merasa terbuang. Sion mengalami merasa yang beban berat. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, dia berbalik kepada Tuhan, dan dia bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan, dan Tuhan memulihkan. Di situ Sion merasakan seperti seorang yang mimpi. Nah, demikian juga kamu, saya bilang gitu. Jadi bukan kuat dan gagah kamu, tapi saya percaya itu karena Tuhan kasih sayang kepada kamu, karena kamu sudah menunjukkan pertobatan kamu yang sungguh-sungguh, yang kamu sudah lakukan, dan kamu sudah buktikan begitu mengasihi Tuhan. Maka tidak heran Tuhan langsung, ya, cinta mengasihi engkau, sehingga dia mulai berkarya buat kamu. Yuk, saya mau baca satu firman Tuhan, bahwa bukan kuat dan gagah kita ketika kita disayang sama atasan kita, diangkat posisi kita, bukan kuat dan gagah kita. Tapi itu oleh karena apa? Satu, oleh karena kejujuran. Kedua, karena ketaatan. Ketiga, karena rajin. Dan keempat, tidak berbantah-bantah. Nah, itu yang atasan kita bisa senang melihat kita. Yang penting, hiduplah jujur dan takut akan Tuhan. Maka disitulah
bahwa Tuhan campur tangan. Jadi saya teringat ada satu ayat dikatakan, yuk kita buka di dalam Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Ya, kita buka yuk. Kita baca sama-sama kalau boleh. Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Nah, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Terus ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus, supaya ia, anaknya itu, Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30-nya, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saya kembali lagi kepada anak muda ini. Nah, inilah waktunya Tuhan memuliakan engkau lagi, angkat, dipulihkan, supaya hidupmu akan merasakan terkagum-kagum dengan Tuhan yang memperhatikan, oleh karena kamu sudah melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya ya, oh iya ya Om, saya memang rasakan semuanya itu. Tuhan itu baik luar biasa. Nah, maka itu ketika Tuhan memulihkan Sion, maka kita seperti orang-orang yang sedang mimpi. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kenapa ya ini dikatakan Sion? Sion itu apa sih? Nah, supaya kita tahu, Sion itu di sana diartikan adalah benteng atau kubu pertahanan. Itu Sion. Tapi di sisi lain spesifiknya adalah dikatakan Sion itu adalah umat Tuhan. Umat Tuhan pada waktu itu bangsa-bangsa Israel. Nah, jadi kalau sekarang kita baca di sini, apakah Sion itu menyangkut dengan kita? Ternyata maksudnya Sion itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia di situ disebut umat Tuhan, atau disebut lagi Israel rohani. Maka itu tidak heran kalau Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang sudah percaya pada Tuhan, saat ini sedang menderita atau sedang kesukaran atau apapun yang sedang terpuruk, percaya Tuhan sanggup memulihkan. Karena kita adalah Sion di mata Tuhan. Amin. Dan kita juga harus tahu, apa sih isi hati Tuhan kepada kita ini yang diciptakan? Kenapa kadang-kadang kita rasakan seolah-olah ini kesukaran, segala penderitaan itu diizinkan Tuhan? Nah, kita harus tahu. Jadi ada maksud Tuhan, ya, seperti firman Tuhan katakan, orang yang kukasihi, kuhajar, dan kutegur. Maksudnya apa? Supaya kita itu akan lurus kembali jalan kita. Mungkin kita sudah mulai menyempong ke kanan ke kiri. Maka itu tidak heran bahwa Tuhan izinkan masalah itu hadir. Oleh karena apa? Karena perbuatan kita sendiri. Tapi kita harus tahu isi hati Tuhan luar biasa. Yuk kita buka di dalam Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai ayat 33.
Demikian firman Tuhan bunyinya. Ayat 31 ya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Terus ayat 32-nya, karena walau Tuhan mendatangkan susah, tuh, lihat ya, Tuhan mendatangkan susah, kalau boleh saya katakan, Tuhan izinkan kesusahan itu datang kepada hidup kita oleh karena perbuatan kita, ya. Nah, Tuhan juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia Tuhan. Terus ayat 33-nya, karena tidak dengan rela hati Tuhan menindas dan merisaukan anak-anak manusia, yaitu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dan saya. Kita adalah anak manusia di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya itu kita mulai tahu kan bahwa sebenarnya isi hati Tuhan itu tidak tega, saudara. Tapi Tuhan berikan juga supaya apa? Kita dimurnikan kembali. Nah, Bapak Ibu, saya ada baca artikel 2018, saya sudah baca dan saya simpan. Tiba-tiba keluar, ya, saya melihat, ini sesuatu yang mengingatkan bagus sekali ini. Saya mau berbagi, ya, saya mau berbagi kepada Bapak Ibu semua. Di sini artikelnya tentang bagaimana manusia dengan Tuhan. Jadi pada saat itu manusia berdialog dengan Tuhan. Nah, pertama manusia ini berkata apa? Selamat pagi Tuhan, sekiranya Tuhan punya waktu sedikit, aku ingin bertanya, bolehkah? Terus Tuhan menjawab apa? Waktuku adalah kekekalan. Tidak ada masalah anakku tentang waktu, selalu aku ada. Silakan, apa pertanyaanmu? Terus manusia ini berkata apa? Terima kasih Tuhan, pertanyaanku, apa yang paling mengherankan bagi Tuhan dengan manusia? Terus Tuhan mulai melihat manusia itu. Oh, sambil banget yang berkata, kalian itu makhluk aneh. Loh, kenapa makhluk aneh? Nih, pertama, ya, dengarkan baik-baik. Pertama, manusia ini suka mencemaskan masa depan sampai lupa dengan hari ini. Waktu sibuk cari uang, gila, nggak kenal waktu. Sehingga kalian lupa bersyukur dan berusaha pada hari-harinya. Jadi karena kesibukan kita tidak pernah datang mengucap syukur atau berdoa kepada Tuhan. Kedua, kalian hidup di dunia ini seolah-olah kekal, tidak akan mati. Kalian lebih banyak mengumpulkan bekal hidup di dunia ini daripada bekal setelah mati. Padahal hidup ini setelah mati, kan kita harus tahu hidup ini sementara. Setelah mati ada hidup kekekalan, yaitu hidup yang kita bersama dengan Tuhan, atau kita hidup selamanya di neraka. Ya, ada dua versi. Terus yang ketiga, kalian cepat bosan sebagai anak-anak dan buru-buru ingin dewasa. Namun setelah dewasa, kalian seperti kanak-kanak, suka bertengkar, iri hati, ngambek kalau ditegur, ribut soal sepele. Tuh, ya. Terus yang keempat, kalian rela kehilangan kesehatan demi mengejar uang, mati-matian. Tetapi kemudian membayar dengan uang untuk menyembuhkan kesehatan. Kan lucu. Sama juga sia-sia, uangnya habis dengan untuk kesembuhan. Kalau itu sembuh.
Yang kelima, kalian lebih tabah manakala aku uji dengan kemelaratan dan penyakit dibandingkan saat aku uji dengan banyak berkat dan sehat-sehat selalu. Saat kalian melarat dan sakit, kalian lebih dekat kepadaku. Bisa ibadah sungguh-sungguh dan berdoa setiap hari. Nah, Bapak Ibu, padahal aku senang bila kalian mendekat kepadaku. Tuhan ngomong nih. Tapi kalian tidak suka dengan kemelaratan dan kesakitan, seolah-olah itu ya, itu sesuatu yang tidak enak lah kalau dikatakan kalau kita menerimanya. Makanya banyak orang jauh-jauhin hal kemelaratan, kesakitan. Oh, amit-amit gampang bayi, kan begitu rata-rata. Nah, akibatnya orang yang demikian dia tidak pernah mendekat kepada aku, ya, karena di mana ada harta, di situ hatimu berada. Aneh bukan? Tapi ngomongnya, oh Tuhan tolong saya kalau ada masalah. Maka itu hari ini ketika artikel kita dengar ini, coba kita renungkan. Pada saat ini apakah kita sedang menderita, mungkin alami kebangkrutan atau kesusahan atau sakit-sakitan, atau ya pendaringan sudah tidak ada lagi persediaan, membuat kita, kening kita berkenyut-kenyut seperti banyak bintang yang kita lihat. Nah, sebenarnya aku mau memberkati. Tuhan bilang, ketika masalah itu datang, aku mau memberkati, cuman aku menunggu sejauh mana kesetiaanmu, sejauh mana kepercayaanmu kepadaku. Itulah kira-kira. Maka itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita percaya kepada Tuhan. Ketika menghadapi masalah, kita harus sabar, menunggu waktunya Tuhan, bukan mau keinginan kita cepat-cepat pulih. Sebab di balik ujian itu ada keuletan. Di balik keuletan itu ada iman timbul. Dan di balik iman timbul itu ada satu mukjizat akan terjadi. Bapak Ibu, yuk sekarang kita masuk ke tema kita. Ya. Kenapa sih Sion dipulihkan Tuhan? Ya. Jadi Tuhan sanggup memulihkan. Maka itu kita lihat di dalam Mazmur 126, kembali ke ayat pokok tadi, ayat 1 dan 6, yang harus kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama ya. Kembali kita buka Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian tiara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Di sini kita belajar bahwa
ketika Tuhan memulihkan Sion, artinya ketika Tuhan memulihkan hidup kita, percaya ada dua tindakan di pemazmur ini berkata apa? Yang pertama di dalam ayat 5. Ya, kita lihat orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi yang pertama adalah menabur dengan cucuran air mata. Cucuran air mata pasti identiknya orang-orang itu alami apa? Alami kesukaran, kepahitan, kegetiran. Waduh, pokoknya yang tidak enak. Ya apa ya? Nah, apapun perkataan yang dikatakan bahwa cucuran air mata itu identiknya menderita. Ya, saya mau katakan ada pantun yang berkata begini: berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Dan dikatakan lagi apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi awalnya mungkin kita harus hadapin satu beban berat. Juga bahkan membuat kita bisa menangis. Dan juga berkata, oh nasibku betapa malangnya. Kalau saya boleh katakan, kita tidak malang, saudara. Cuman kita saja yang rasanya, ya, pikiran kita itu, beban beratnya itu sepertinya kita tidak mampu. Tapi percaya, ketika kita optimis, kita bisa melihat bahwa kita bukan orang yang malang. Bahkan kita berkata orang yang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Nah, dan ketika di dalam katakan cucuran air mata, itu kan sama juga orang yang sedang menderita, sedih, segala macam, sehingga meneteskan air mata. Betul? Nah, saya teringat Mazmur 56 ayat 9. Firman Tuhan katakan apa? Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung air mataku. Kau taruh ke dalam kirbatmu, Tuhan. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Hebat bukan? Jadi saya melihat bagaimana firman Tuhan ini hidup. Kenapa? Saya pernah ngalamin penderitaan sampai saya menangis. Dan di situ ternyata tetesan air mata kita di balik penderitaan ini Tuhan tampung kirbat. Dan Tuhan daftar. Sedihmu apa hari ini? Sedihmu apa? Sedihmu apa? Semua dicatat Tuhan. Luar biasa bukan? Tuhan kita baik. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, tidak rugi kita percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi pada saat dibilang menabur dengan cucuran air mata, saya teringat lagi firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak dan dia memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15, ya, Lukas 8 ayat 4 sampai 15, nanti dibaca saja, ya. Tetapi saya mau menjelaskan di dalam firman Tuhan itu ada 4 hal ketika orang menabur, berbicara tindakan kita saat benih ditabur, apakah kita sudah siapkan tanah yang subur? Karena ada 4 tipe di situ dikatakan bahwa pertama, tipe yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Artinya tanah di pinggir jalan itu keras. Maka tidak heran ketika benih ditaburkan jatuh di pinggir jalan, itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Karena tidak ada
benih itu bisa masuk ke dalam tanah untuk bersemai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, artinya orang ini segera menerima firman Tuhan ini. Kabar baik, kabar baik. Oh, bagus. Wih, luar biasa, Tuhan itu hebat. Nah, dan langsung dia gembira. Tuhan kita luar biasa. Tetapi dia tidak berakal. Tidak pernah tanam di dalam hati. Hatinya keras. Hati yang dia ini belum diolah. Apa yang terjadi? Benih itu tidak bisa tumbuh. Dan tahan sebentar saja ketika panas terik itu, matahari datang atau bencana datang, cobaan datang, kesukaran datang, ya, dia langsung murtad, saudara. Itu tipe tanah yang keras. Jadi saya melihat ada 4 tipe di sini, ya. Tuhan berbicara dengan perumpamaan seorang penabur ini. Yang kedua tipenya tanah berbatuan. Nah, tanah berbatuan ini, jadi benih itu terhimpit, Bapak Ibu. Nah, orang ini diperumpamakan segera menerima firman Tuhan. Oh, haleluya, amin, puji Tuhan. Dan langsung gembira. Dan apa yang saudara? Dia terhimpit dan tidak berakar. Maka tidak heran pada saat masalah datang, dia juga murtad. Kenapa? Dia tidak berbuah. Terus yang ketiga, tanah yang bersemak duri. Nah, ini juga, ya, kalau kita punya hati iri dan hati-hati, itu sama juga semak duri, Bapak Ibu, ya. Orang ini mendengar firman Tuhan, tetapi masih punya kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap apa? Dunia, ya, tipu dayanya, kekayaan yang menghimpitnya. Aduh, pokoknya uangku nanti jangan-jangan dicuri atau apa. Ketika memupuk kekayaan, tapi pelitnya minta ampun, Bapak Ibu. Karena dia dikuasai oleh keinginan dunia, keinginan daging. Sehingga itu di semak-semak itu, benih itu tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Dimakan oleh masalah itu, sehingga kekhawatiran itu yang menghimpit, menekan dia, sehingga tidak berbuah. Sebab Tuhan kan berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Hari ini cukuplah hari ini engkau nikmati dengan mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu, banyak orang khawatir tentang hari esok. Maka itu saya anjurkan di sini, jangan sampai kita punya hati bersemak duri. Terus yang keempat adalah tanah yang baik. Jadi berbicara tanah ini berkaitan dengan hati kita, Bapak Ibu. Kalau benih itu berbicara firman Tuhan. Jadi ketika kita ambil benih firman Tuhan, itu kita harus tanam di tanah yang baik. Orang yang taruh di tanah yang baik atau hati yang baik, hati yang tidak ada akar pahit, tidak ada batu-batuan, kerikil. Maksud tujuannya itu adalah iri hati, dengki, dan lain-lain. Itu orang ini mendengar firman Tuhan dan dia meresapi. Bahkan juga dia melakukannya. Untuk jadi lebih mengerti lagi, dia respon firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hatinya. Dan pada saat firman Tuhan bertumbuh, saudara, Bapak Ibu, buah luar biasa. Di situ kita akan rasakan kehadiran Tuhan. Di situ kita rasakan pertumbuhan diri kita itu, Tuhan yang menyiramnya, Tuhan yang memberkatinya. Sehingga akhirnya akar-akar percaya kita ini, iman kita ini, di dalam hati kita ini makin kuat, makin kokoh. Ketika akar-akar ini makin kuat,
disitulah ada pertumbuhan dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku mengenai hatimu hari-hari ini? Apakah masih contohnya yang masih di tanah yang keras, yang menutup hati ketika ada teguran, ada panggilan Tuhan, tidak mau peduli? Atau yang kedua, masih berbatu-batuan, ketika ada masalah gampang murtad? Ketiga, orang yang punya iri hati dengki seperti semak belukar, sehingga juga itu terhimpit, hingga kekhawatiran menghimpitnya sehingga tidak berbuat juga. Atau saya harap Bapak Ibu semua ya, bahwa yang keempat, tanah yang subur, tanah yang sudah dibajak, tanah yang sungguh-sungguh tidak ada batu kerikil maupun semak belukar, ya, sehingga percaya akan berbuah-buah banyak. Saat kita menabur, mencucurkan air mata, tadi dikatakan firman Tuhan, itu sama juga kita pada saat cari benih apa? Yang bagus adalah benih firman Tuhan. Jangan benih kejahatan. Di dunia ini ya seperti ada menabur, timbullah alalang dan gandum. Itu akan bersamaan. Tapi marilah kita pilih benih firman Tuhan. Maka itu jadi artinya kita harus berusaha mencari kebenaran, ya. Terus kedua, persiapkanlah ladang. Nah, persiapkanlah hatimu dan bajak lebih dahulu hatimu, tundukkan hatimu ini supaya terbuka untuk menerima firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Terus buang batu-batuan itu yang keinginan dunia, kekayaan dan segala macam harta yang menghimpit kita supaya kita jadi tidak mau tunduk kepada Tuhan. Terus yang keempat, ya, kita juga harus menggali aliran air. Artinya menggali ya kehidupan kita ini, biarlah air ini adalah firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan akar benih yang di dalam kita menjadi akar yang kuat. Terus 5, mulailah kita memeliharanya, menjaganya. Nah, Bapak Ibu, itu kan artinya perlu waktu, betapa letihnya. Kita lihat petani-petani dan hasilnya tunggu waktunya, kira-kira masa 3,5 bulan kemudian baru bisa panen. Bapak Ibu, betapa indahnya ketika dikatakan panen buah yang banyak. Amin. Di situ keletihan kita, kesedihan kita, cucuran air mata kita ditebus sekejap. Nah, itu dia seperti orang yang mimpi ketika Tuhan pulihkan. Oh, luar biasa kalau Tuhan cabut tangan. Bahkan ketika kita siapkan tanah yang subur, artinya hati kita yang betul-betul terlepas dari kebencian, terlepas dari iri hati, dengki, kekhawatiran, percaya deh, firman Tuhan akan bersemi, berakar dan berbuah. Di situ akan menghasilkan 100 kali lipat, atau 60 kali lipat, atau 30 kali lipat, tergantung dari kita, persiapan hati kita. Tapi ingat, jangan takut hadapi masalah ya, dan tetap setia menanti jawaban Tuhan. Banyak orang kenapa jadi berat perasaannya? Karena dia tidak sabar dan malah ngomel-ngomel, bersungut-sungut, ya, itu buat menjadi berat, Bapak Ibu. Tapi kalau kita duduk manis, diam, menunggu waktunya Tuhan, pada waktunya kita berkata bagaikan seorang yang sedang mimpi. Nah, selanjutnya Tuhan sanggup memulihkan kita. Bagaimana caranya? Yang kedua adalah
ketika dikatakan di dalam ayat 6, Mazmur 126 ayat 6, yang bagian kedua ini, berjalan maju dengan menangis. Di sini bukan seperti ada pepatah menangis karena air mata buaya tuh. Nah, air mata buaya artinya apa, saudara? Pura-pura nangis, saudara. Atau dia menangis kenapa? Habis iris-iris bawang dia kucek-kucek mata, ya nangis dia. Jadi bukan nangis kena penderitaan, saudara. Ya, nangis kena ulah sendiri. Nah, tetapi yang maksud Tuhan di balik penderitaan itu kita setia, kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan, dan kita punya hati menangis. Nah, tangisan air mata itu ditampung di kehidupan Tuhan dan didaftar Tuhan satu persatu. Apa yang kamu sedih, apa yang kamu yang merasakan beban berat sehingga kamu meneteskan air mata, dicatat satu-satu, saudara. Dan disitulah kita bisa melihat saat melangkah betul-betul kepada Tuhan, kita serahkan sepenuhnya. Kita pada saat merasakan kepahitan, percaya Tuhan pasti menolong. Karena saya pernah merasakan, Bapak Ibu yang terkasih, kepahitan itu pernah terjadi dalam hidup saya, sehingga saya ngalamin, waduh, sampai tidak punya uang. Yang tadinya biasanya naik mobil mewah, ya, karena saya percaya sama orang, hancur, uang saya dibawa lari, dan juga akhirnya saya harus tanggung banyak hutang, dan dikejar-kejar debt collector lagi. Aduh, luar biasa saya saat itu sedih. Saya melihat istri dan anak-anak saya lihat, aduh, kasihan, dia ikut ketakutan, dia ikut menderita. Di situ saya menangis, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, ampunin saya kebodohan saya ini percaya pada orang, sehingga saya selalu percaya pada orang. Saya anggap orang itu baik sama saya, tapi semuanya adalah tipu. Dan akhirnya saya ngalamin beberapa kali kerugian. Dan tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi saat saya menderita tidak punya uang, tapi saya tetap setia pada Tuhan. Kebetulan saat itu saya juga ya diangkat sebagai penginjil, evangelis di salah satu gereja, dan saya harus melayani. Bayangkan, tadinya saya datang kepada mereka dengan naik mobil yang cukup mewah, bahkan mobil yang mewah, rasa bangga. Suatu ketika saya diizinkan Tuhan, saya hancur, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Saya akhirnya tidak punya uang, harus naik bajai. Kadang-kadang saya berpikir kalau naik bajai masih mahal, naik angkot yang 1000-an. Coba sampai begitu, Bapak. Dan suatu ketika rumah pendaringan sudah habis, dan saya harus berikan makan untuk keluarga. Ternyata apa, Bapak Ibu? Ternyata saya tidak punya uang. Sehingga di situ saya menangis, Tuhan, tolong Tuhan, ampunin saya kebodohan saya percaya pada orang, dan saya tidak bertanya pada Engkau. Lalu saya anggap itu katanya memang kehendak Tuhan, sehingga akhirnya saya dibodohi. Dan itu memang sudah resiko. Tapi ketika kita setia, saya tetap melayani, dan puji Tuhan, Tuhan sudah mulai campur tangan memulihkan. Tapi semua diuji dulu, Bapak Ibu, bukan instan. Tapi kita harus berjalan, harus rasakan waktu-waktu itu, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di situ saya bersikap, walaupun apapun penderitaan saya mau tetap setia dan saya tidak mau undur. Karena saya tahu ada firman Tuhan yang berkata begini di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri,
maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. Jadi saya lebih baik menaruh harap sepenuhnya pada Tuhan, karena saya tahu ketika saya berharap pada Tuhan, di situ saya ada kekuatan. Maka saya dikuatkan lagi oleh firman Tuhan yang dikatakan Yesaya pasal 40 ayat 31. Ya, Yesaya pasal 40 ayat 31. Di situ dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa, ini menjadi kekuatan buat saya, Bapak Ibu. Di situ saya menantikan Tuhan. Dan benar. Dan saya rasakan ternyata benar. Hari-hari saya di dalam keterpurukan, kesedihan, kadang-kadang saya meneteskan air mata, ya, ketika saya sendirian, saya nggak mau dilihat sama istri dan anak, saya menangis kepada Tuhan. Dan di situ saya mulai dikuatkan Tuhan, karena saya pegang firman Tuhan ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung raja wali yang terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya, dia berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi sekarang ini, di saat-saat kita hadapi kesukaran menghadapi COVID-19 ini, percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Amin. Yang terpenting, maukah kita tetap setia? Maukah kita mengandalkan Tuhan? Maukah kita menanti-nantikan Tuhan? Maksudnya waktu Tuhan. Dan maukah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Karena Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata apa? Ini menjadi penghiburan untuk Bapak Ibu yang mendengar video ini. Ada kekuatan di situ. Kita pegang firman Tuhan ini, percaya itu akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku atau Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku atau Tuhan ini adalah Yahweh. Aku Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku atau Tuhan ini akan memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Luar biasa. Dia bawa kita di dalam kemenangan. Bapak Ibu, jadi di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut lagi menghadapi apapun. Mengenai COVID-19, mari kita berdamai, kata Bapak Presiden. Maksudnya apa? Kita persiapkan diri kita seperti tadi yang saya katakan yang pertama, bahwa kita harus taat akan anjuran dari pemerintah. Yang terpenting begini Bapak Ibu, saya dengar bahwa imun tubuh kita harus bersuka cita. Dan kalau kita bersuka cita gembira, imun kita makin kuat. Maka itu saya sarankan, kalau boleh, janganlah kita benci, janganlah kita iri, janganlah kita marah-marah, ya, janganlah kita melakukan yang tidak baik, tapi marilah kita saling mengasihi. Marilah kita bersatu menghadapi semuanya ini. Dan marilah kita banyak berdoa bersama-sama. Percaya COVID-19 ini akan lalu dari hidup kita. Nah, kesimpulannya bahwa dikatakan Sion atau orang-orang yang percaya disebut umat-umat Tuhan atau Israel rohani yang alami pemulihan. Dia seperti orang-orang yang sedang bermimpi, dan di situ kesimpulannya saya bisa melihat bahwa kita lihat kembali di dalam Mazmur 126 apa yang terjadi. Ketika dua hal kita bertindak, ya,
menabur dengan cucuran air mata. Kedua, maju dengan menangis. Ketika dua hal itu kita lakukan, jadi kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kita fokus pada Tuhan. Dan luar biasanya, kita lihat yuk, dikatakan ayat 1 bahwa kita seperti orang yang sedang bermimpi. Benar nggak nih ya? Benar nggak ya? Sepertinya kok, waduh, aku sekarang sudah jauh lebih enak. Aku sekarang kok tiba-tiba dipercaya sama bos. Aku sekarang tiba-tiba, oh, usahaku makin maju. Dan aku sekarang, sakit penyakitku sudah sembuh. Dan segala macam. Sehingga seperti orang yang sedang bermimpi. Dan di ayat kedua apa? Ayat kedua dikatakan apa? Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Jadi kondisinya mulut kita penuh dengan sukacita. Dan lidah kita bisa bersorak, haleluya, puji Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau baik. Itu akhir. Terus ketiga, di dalam ayat 3 dikatakan apa? Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Luar biasa. Makanya tidak heran kalau kita berkata seperti kita bermimpi nih, yang tidak mungkin buat kita, mustahil buat kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Maka kalau Tuhan sudah menolong, kita akan terkagum-kagum, Bapak Ibu. Terus ayat yang keempat ini dikatakan apa? Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Jadi seperti memulihkan batang air kering itu yang ya sudah tidak ada harapan lagi, kering kerontang, tidak ada sumber apa-apa, tidak ada satu lagi tetesan air pun. Tapi Tuhan katakan Dia sanggup memulihkan seperti batang air kering di tanah Negev menjadi membual-bual airnya. Oh, luar biasa. Memang tidak rugi ikut Tuhan Yesus. Amin. Terus yang ayat kelima, yang bagian kelima ini ya, kesimpulannya dikatakan apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menuai, mendapatkan penghasilan. Luar biasa. Dengan apa? Sorak-sorai. Kita terkagum-kagum berkat Tuhan yang tidak terpikirkan oleh kita. Amin. Terus yang ke-6, ayat 6b, atau saya bacakan dari ayat 6 saja. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Tuh, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil apa? Kenapa? Membawa berkas-berkasnya, membawa hasilnya, bukan kata-katanya secara kertas, secara proposal itu menguntungkan, ternyata semuanya nol. Dan saya pernah ngalamin proposal yang bagus-bagus dan saya lakukan, tapi ujung-ujungnya kerugian. Kalau bukan campur tangan Tuhan, kita berpikir itu pasti menguntungkan, tapi ternyata nol besar. Dan itu saya alami sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa bukan? Bahwa Tuhan sanggup memulihkan bagi kita, yaitu Sion-Sion atau Israel rohani, dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seberapa banyak Bapak Ibu, saudaraku, sahabat-sahabatku saat ini yang mengalami tekanan-tekanan kesukaran, masalah tak kunjung habis-habisnya, ekonomi yang terpuruk, ya, mendatangkan kebangkrutan, sakit yang belum sembuh-sembuh sampai hari ini, mungkin rumah tangga yang hancur, ya, yang sedang retak, berantakan, perceraian di ambang pintu. Percaya, mari saya ajak Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, menolehlah kepada Tuhan Yesus. Pandanglah Dia,
fokuslah kepadanya. Percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Maka itu Bapak Ibu, sebelum saya tutup di dalam doa, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi. Kita sambut pujian ini yang dikatakan Dia sanggup. Mari kita arahkan kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa. Apapun masalah Bapak Ibu, serahkan pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih firman-Mu yang hidup ini telah kami dengar dan kami mau melakukannya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau lihat para yang mendengar, yang melihat video ini. Dan Tuhan, apapun penderitaan beban berat dia, apapun masalah mereka, hari ini hamba memohon kepada Engkau, jamah mereka, urapi mereka. Oh Tuhan, tolong mereka, nyatakan kuasa mujizat-Mu sehingga pemulihan terjadi. Karena hamba sangat percaya firman-Mu berkata, Tuhan sanggup memulihkan seperti Sion yang dipulihkan Tuhan. Maka setiap orang yang merasakan pemulihan itu seperti bagaikan sedang mimpi. Dan itu terjadi bagi kami Bapak Ibu dan terkasih Tuhan Yesus yang dengar saat ini. Saya percaya Tuhan sedang menjamah dan Tuhan sudah menyembuhkannya. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah memulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin.